Saudara, yang juga jadi sorotan terkait dengan partai politik di tanah air mulai menggodok siapa saja sosok yang berpotensi mendampingi para bakal calon presiden di Pilpres 2024. Namun nama bakal calon wakil presiden diprediksi akan muncul saat injury time pendaftaran Capres-Cawapres sebagai bagian dari strategi untuk memenangkan Pilpres 2024. Jelang Pilpres 2024, 3 nama telah muncul sebagai bakal calon presiden. Ada Ganjar Pranowo yang resmi diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra dan PKB. Serta Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun, koalisi masih bisa berubah terkait tarik ulur penentuan bakal calon wakil presiden. Ketua Tim Pemenangan Pemilu 2024 PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut nama-nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo saat ini sedang dipertimbangkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Iya, sosok yang diincar tentu sedang, kalau dalam bahasa Ibu Mega, sedang difikirkan secara kontemplatif. Dari nama-nama yang ada, baik yang beredar di publik maupun yang tidak beredar di publik. Tapi sekali lagi, prosesnya masih cukup panjang. Kewenangan itu ada pada Ibu Mega, tentu bersama dengan Ketua Umum Partai Politik peserta kerjasama politik lainnya, akan berdiskusi dengan Pak Joko Widodo dalam kapasitas sebagai kader PDI Perjuangan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar mengincar kursi bakal cawapres sebagai pendamping Prabowo Subianto. Meski demikian, hingga kini Prabowo belum menentukan siapa sosok pendampingnya di Pilpres mendatang. Prabowo hanya menyebut nama bakal cawapres sudah dikantonginya. Siapa tahu kalau tidak jadi presiden ya wakil presiden kan gitu. Ya kalau memang Pak Prabowo sudah mantap ya kita tentu siap aja untuk mendukung beliau dan tentu kita nanti akan pada saatnya secara resmi kita umumkan. Di luar koalisi PKB dan Partai Gerindra, Partai Golkar berencana merapat ke Prabowo Subianto dengan mengusulkan Airlangga Hartarto sebagai bakal cawapres. Konsep utama dalam pembentukan koalisi inti ini adalah untuk menggabungkan baik KIB dan KKIR agar menjadi koalisi besar. Koalisi besar siap mengawal pemilu untuk merenggut kemenangan, bukan hanya kemenangan kelompok, akan tetapi kemenangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan untuk itu kami Golkar fleksibel apakah Pak Airlangga di posisi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Selama masih dalam kerangka tersebut, kami yakin kita semua dapat merenggut kemenangan. Anies Baswedan hingga kini juga belum menentukan bakal cawapres. Sebagai mitra koalisi pengusung Anies, Partai Demokrat berharap Agus Harimurti Yudhoyono bisa mendampingi Anies di Pilpres 2024. Doain aja ya. Doain siapa dulu nih Pak AHY atau siapa? Ya kalau Demokrat sih mudah-mudahan AHY ya kan jelas. Apalagi kan Pak Anies sudah bilang dari internal koalisi kan. Nah, ya. Jadi Demokrat mudah-mudahan AHY. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyebut ada banyak calon alternatif dalam bursa bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa menyebabkan? Kita masih punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat kalau mungkin melihat pencapresan duet capres dan cawapres daripada katakanlah di luar daripada Nasdem, partai-partai pengusung lainnya. Ini ada kesempatan bagi Nasdem sekarang dia lihat dulu nih. Oh, ini Pak Ganjar siapa wakilnya? Oh, ini Pak Prabowo siapa wakilnya? Nah, dia bisa lihat itu. Adapun Partai Amanat Nasional hingga kini belum menentukan arah koalisi. PAN masih melakukan penjajakan dengan mengajukan Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Beda dengan besok bisa beda dengan lusa kan? Bang, berarti mau gabung ke PDIP ya Bang ya?
Proses semua masih berproses, segala kemungkinan ya. Ada kemungkinan mencalonkan Pak Prabowo juga berarti Bang dari PAN? Atau cawapresnya harus Pak Erick Thohir? Iya Bang, kalau cawapresnya bukan Pak Erick Thohir bagaimana Bang? Ya Pak Erick kan udah kontak-kantil sama saya kan. Belum adanya partai politik yang mengumumkan nama bakal calon wakil presiden dinilai wajar oleh Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya. Yunarto menyebut itu merupakan bagian dari strategi untuk memenangkan Pilpres 2024. Ya, pertama memang jarang ya kita berharap bisa ada terbentuk koalisi yang sudah berani menyebutkan nama capres-cawapres jauh-jauh hari. Ini kan kita masih berbicara hampir 6 bulan loh sebetulnya masa pendaftaran di KPU. Artinya kalau kita analogikan ini seperti main kartu, ya terlalu cepat membuka kartu as itu juga akan mudah dikalahkan oleh lawan. Surya Paloh misalnya mengatakan, saya menunggu dulu nih, dari Prabowo siapa cawapresnya, dari Ganjar siapa cawapresnya. Memang itu pertama terkait dengan strategi yang biasanya akan disimpan kartu asnya di ujung. Peta koalisi Pilpres diprediksi masih sangat cair hingga detik akhir pendaftaran pasangan bakal capres dan cawapres di pemilu 2024 mendatang. Tim Liputan Kompas TV.